Oke, halo semuanya. Kenalin gue Raffe dari bidang KTTA Tiramisu. Jadi pada video ini gue akan bahas kira-kira materi apa aja sih yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman memilih cost accounting sebagai matkul KTTA. Jadi untuk cost accounting sendiri ya, itu untuk materinya memang kalau secara umum itu cuma dua. Ya kan? Materinya tuh ya seperti yang kita pelajarin. Ada cost accounting 1, ada cost accounting 2. Nah, memang kalau secara general ya memang cost accounting 1 dan accounting 2 aja. Sebenarnya masih ada lagi sih satu lagi, yaitu akuntansi manajemen. Tapi akuntansi manajemen ini udah masuk ke dalam materi cost accounting 1 dan cost accounting 2. Nah, jadi untuk itu teman-teman bisa memilih nih antara cost accounting 1 dan cost accounting 2 tergantung materi mana yang teman-teman sukai. Oke, langsung aja kita pecah. Kita ke cost accounting 1 dulu. Cost accounting 1. Nah, di cost accounting 1, yang pertama, yang paling kita pertama kali pelajarin, yaitu job order. Nah, di sini teman-teman mau menentukan harga pokok produksi per pesanan, ya kan? Nah, inilah tujuan dari job order. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk menarik isu ini, teman-teman bisa milih job order. Atau ada lagi kawannya job order nih, yaitu proses costing, ya kan. Nah, kalau proses costing ini tujuannya adalah untuk mencari harga pokok juga, tapi per divisi atau per prosesnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam cost 1. Ada lagi teman-teman, kalau teman-teman nganggap job order sama proses costing itu susah, ada materi yang cukup gampang yaitu activity based costing, yaitu mencari biaya per aktivitas, ya kan. Nah, dan masih banyak materi-materi lain yang bisa kita angkat dari cost 1 gitu loh. Nah, kemudian kita bedah lagi di cost 2. Nah, ini materi seharusnya teman-teman masih banyak yang ingat sih karena kita baru selesai mempelajarinya kan. Cost accounting 2 itu ada budgeting. Nah, budgeting kan. Di sini teman-teman bisa mempelajari terkait peanggaranan dari suatu usaha, ya kan. Ada itu cash budget, terus juga ada material need budget dan segala macamnya. Itu kalau teman-teman masih ingat, itu masih banyak sekali jenis-jenis budgeting yang kita pelajarin. Itu bisa, salah satunya bisa teman-teman angkat dalam KTTA ini. Kemudian ada lagi selain budgeting, itu kita juga belajar joint cost misalkan. Joint cost, ntar kan ada yang by product, terus ada main product dan segala macam. Nah, itu juga bisa teman-teman teliti dalam cost accounting ini. Terus ada lagi mungkin full absorption cost dengan direct costing. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa bandingin nih, kira-kira mana yang lebih efektif di FAB dengan DC di suatu perusahaan gitu loh. Ntar kan teman-teman bakal ketemu varian. Oh ya, ini teman-teman juga bisa ngangkat standar costing, ya kan. Standar costing ini siapa yang suka mencari varian, nah ini teman-teman bisa angkat standar costing. Atau bab paling terakhir dari cost accounting 2, ini yang agak beda dikit, yang lain itu mencari biaya, kalau ini mencari harga, yaitu pricing, ya kan. Nah, jadi semua materi ini udah kita pelajarin di semester 3 maupun semester 4, tergantung lagi teman-teman suka yang mana. Nah, kalau untuk akuntansi biaya sendiri, itu teman-teman nggak perlu takut. Seperti yang kita lihat ya, di cost accounting 1 aja udah lumayan banyak isu yang bisa kita angkat. Terus di cost accounting 2 juga lumayan banyak yang bisa kita angkat. Jadi ketika teman-teman memilih cost accounting, tidak perlu takut kehabisan objek penelitian. Nah, jadi tidak perlu takut ya. Nah, karena objek penelitian, objek accounting, cost accounting tadi itu banyak. Nah, oke. Jadi sekali lagi, ini belum semuanya yang aku jelasin ya, karena mungkin aku masih rada lupa-lupa juga. Tapi secara general demikian gitu loh. Dan ntar yang spesifiknya bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, itu lumayan banyak. Teman-teman nggak perlu bingung untuk mengangkat yang mana dijadikan objek. Nanti ketika teman-teman udah yakin untuk mengambil suatu objeknya, baru teman-teman tentuin kira-kira tempat untuk mencari datanya di mana atau subjek penelitiannya siapa gitu loh. Bisa teman-teman mengangkat untuk ini ya, untuk akuntansi biaya sendiri itu menurut aku lumayan enak. Kenapa? Karena teman-teman bisa
memakai UMKM sebagai subjek penelitian. Kenapa? Karena di UMKM itu juga ada proses pencarian biaya, ya kan? Ada juga proses pencarian harga. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet harus ke perusahaan besar ataupun ke pabrik-pabrik yang jauh. Kalau di sekitar rumah teman-teman ada UMKM, ya kenapa enggak gitu loh. Nah, ntar tinggal dikonsultasi lagi sama dosbingnya. Boleh nggak kalau mengambil UMKM gitu. Sekali lagi, untuk materi dari cost accounting itu, ini ada cost accounting 1 dan cost accounting 2 dengan materi tadi udah di atas. Jadi intinya untuk cost accounting tadi ini materi banyak. Terus subjek penelitian juga tergolong gampang ya dibanding matkul yang lain. Jadi nggak ada lagi istilah teman-teman takut ngambil cost accounting, karena ini udah positif banget loh. Untuk ini menjadi alasan positif kenapa teman-teman harus mengambil cost accounting nantinya. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan secara umum ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, jadi stay tune aja. Thank you udah mendengarkan. See you.